Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini untuk pembelajaran matematika anak usia dini, kita akan belajar mengenai media pembelajaran matematika anak usia dini. Nah, kriteria pemilihan media pembelajaran anak usia dini ini masih umum ya, jadi pemilihan media bukanlah hal yang sederhana meskipun tidak perlu dipandang rumit. Maknanya, perlu pengetahuan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan guru dalam melakukannya dengan tepat, sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan yang ada. Jadi harus tepat sesuai dengan kebutuhan yang ada. Kemudian, dasar pertimbangannya untuk memilih media itu sederhana. Artinya, dia dapat memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi salah satu pendapatnya McConnell dalam Sadiman 1993 mengatakan bila media itu sesuai maka pakailah. Jadi if medium fit, use it. Yang menjadi pertanyaan, ukuran atau kriteria kesesuaian tersebut itu apa gitu ya. Nah, dasar pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media diantaranya yang pertama, disesuaikan dengan kebutuhan pemakai yang dilayani serta mendukung tujuan pembelajaran. Kemudian didasarkan atas asas manfaat, untuk apa dan mengapa media pembelajaran tersebut dipilih. Berikutnya, berposisi ganda, baik berada pada sudut pandang memakai maupun dari kepentingan lembaga. Jadi tidak ada kepentingan kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan. Jadi misal gurunya minta buat media yang harganya mahal gitu, sedangkan pihak sekolah mungkin keberatan karena biayanya yang mahal. Keempat, didasarkan pada kajian edukatif dengan memperhatikan kurikulum yang berlaku, cakupan bidang pengembangan yang dikembangkan, karakteristik peserta didik, serta aspek-aspek lainnya yang berkaitan. Nah, ini ya. Memenuhi persyaratan kualitas sesuai ditentukan dengan relevansi dengan tujuan persyaratan fisik, kuat dan tahan lama, serta sesuai dengan dunia anak. Sederhana, atraktif, dan berwarna terkait dengan aktivitas bermain anak serta kelengkapan yang lainnya. Memperhatikan pula keseimbangan koleksi, termasuk media pembelajaran pokok dan bahan penunjang sesuai dengan kurikulum untuk kegiatan pembelajaran. Menyertakan alat bantu penelusuran informasi seperti katalog, kajian buku, review, atau bekerja sama dengan sesama komponen fungsional. Jadi kalau misal medianya itu ada petunjuknya, cara penggunaannya, gitu kan lebih bagus lagi. Prinsip yang harus diperhatikan dalam pembuatan media, yang pertama, media yang dibuat hendaknya multiguna. Artinya multiguna itu dapat digunakan untuk pengembangan berbagai aspek perkembangan anak. Jadi medianya contoh alat permainan berbentuk bola tangan. Nah, bola suaranya dapat digunakan untuk pengembangan motorik anak dengan cara menggunakannya untuk saling melemparkan bola. Ya, motorik kasarnya. Untuk perkembangan motorik alat permainan tersebut juga bisa dikembangkan untuk pengembangan aspek kognitif. Karena bola tersebut dirancang dengan berbagai warna gitu. Jadi selain mengembangkan motoriknya, dia juga mengembangkan aspek kognitifnya. Aspek perkembangan lain yang dapat dikembangkan melalui permainan tersebut, anak dapat mengenal berbagai macam bunyi-bunyian. Jadi bola tangannya itu ada suaranya, mungkin seperti itu ya maksudnya. Bahan yang didapat di lingkungan sekitar lembaga PAUD dan murah atau bisa dibuat dari bahan bekas atau sisa. Membuat media itu tidak harus selalu dengan biaya yang mahal, bisa dengan harga yang murah atau dari bahan bekas maupun sisa. Banyak sekali bahan yang ada di sekitar kita yang bisa kita manfaatkan untuk membuat media pembelajaran. Sebagai contoh, bekas bungkus susu dapat digunakan untuk membuat kapal-kapalan. Keuntungan menggunakan bahan bekas, selain bahan tersebut tidak kita buang, ada juga nilai pendidikan yang dapat kita tanamkan kepada
anak untuk bersikap hidup sederhana dan kreatif. Tidak menggunakan bahaya yang berbahaya bagi anak. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Karena misalnya menggunakan jenis cat tersebut ternyata dia membahayakan atau mengandung bahan kimia yang berbahaya bagi anak. Contoh juga, ada yang biji-bijian kecil, itu ada yang sampai masuk ke hidung atau dimasukkan ke telinga. Jadi pertimbangkan juga aspek ini juga sangat penting. Dapat menimbulkan kreativitas, dapat dimainkan sehingga menambah kesenangan bagi anak, menimbulkan daya hayal dan daya imajinasi, serta dapat digunakan untuk bereksperimen dan bereksplorasi. Sesuai dengan fungsi dan fungsi sarana, dapat digunakan secara individu, kelompok, dan klasikal, kemudian dibuat dengan tingkat perkembangan anak. Ini ya, jadi disesuaikan juga. Misal tingkat kesulitannya untuk yang TKA sama TKB itu kan berbeda. Kriteria yang perlu dipertimbangkan guru atau tenaga pendidik dalam memilih media pembelajaran menurut satu ahli, namanya Nana Sujana, yang sudah terkenal dengan teori pembelajarannya. Yang pertama, ketepatan media dengan tujuan pengajaran, dukungan terhadap isi pelajaran, kemudahan memperoleh media, keterampilan guru dalam menggunakannya, ketersediaan waktu untuk menggunakannya, dan sesuai dengan taraf berpikir. Selain itu juga pendapatnya Inyoman Sudana Degeng bahwa sejumlah faktor perlu dipertimbangkan guru atau pendidik dalam memilih media pembelajaran. Itu kaitannya dengan tujuan instruksional, jadi dari kurikulumnya, kemudian keefektifan siswa, ketersediaan, biaya pengadaan, dan kualitas teknis. Nah, jadi kesimpulannya ini, pemilihan media harus diperhatikan satu, tujuan pembelajaran. Jadi media yang dipilih itu harus sesuai dengan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kemudian keefektifan dari beberapa alternatif media yang sudah dipilih, mana yang dianggap paling efektif untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kemudian peserta didik. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan ketika memilih media pembelajaran berkaitan dengan peserta didik. Apakah sesuai dengan karakteristiknya, atau sesuai dengan taraf berpikirnya, atau pengalamannya. Jadi jangan misalkan kita ngajar di desa, gitu. Terus kita ngomong, oh pizza itu gini kalau dibagi-bagi seperti ini. Anak nggak mungkin tahu, gitu. Anak bukannya gimana ya, mungkin mereka belum tahu bentuknya pizza itu seperti apa, gitu. Jadi sesuai dengan pengalaman juga. Lalu menarik tidaknya media pembelajaran bagi peserta didik digunakan untuk peserta didik pada kelas dan jenjang pendidikan yang mana, apakah untuk belajar individu, kelompok, lalu berapa jumlah peserta didiknya, di mana lokasinya, bagaimana gaya belajarnya. Banyak sekali ya yang kaitannya dengan peserta didik. Kemudian ketersediaan. Apakah media yang diperlukan ini sudah tersedia? Kalau belum, berarti apakah media ini diperoleh dengan mudah? Untuk tersedianya, apakah ada alternatif yang dapat diambil? Misalkan kita bisa buat sendiri gitu. Kan itu lebih murah. Atau bisa juga membuat bersama-sama dengan peserta didik. Jadi bareng dengan anak-anak dibuat gitu. Lalu meminjam atau menyewa, membeli, dan mungkin meminta bantuan. Kualitas teknis, apakah media yang dipilih kualitasnya baik, apakah memenuhi syarat sebagai media pendidikan, dan bagaimana daya tahannya. Biaya pengadaan, nah ini biaya pengadaan, apakah tersedia untuk biaya itu, jadi disesuaikan juga dengan budgetnya gitu. Fleksibilitas atau lentur, dan kenyamanan media, kemampuan orang untuk menggunakannya, jadi walaupun medianya itu nilai kegunaannya tinggi, tapi kalau tidak bisa dipakai, berarti tidak akan memberikan manfaat. Alokasi waktu, ini juga berpengaruh terhadap penggunaan media. Jadi kita memilih media itu disesuaikan juga dengan waktu yang tersedia. Jangan sampai ternyata pakai media itu memerlukan waktu yang sangat lama, gitu. Anak juga bosan. Nah, itu tadi mengenai ya, untuk pertemuan keempat kita. Tadi media pembelajaran matematika untuk anak usia dini. Sekian dari saya, terima kasih.